Pak Didi, kira-kira belajar daring ini sampai kapan, Pak? Ya sampai kapan? Iya, sampai kapan kira-kira ini? Iya. Eh Terakhir berapa hari yang lalu kita baru dapat surat edaran dari kementerian yang menyatakan bahwa untuk tahun sekarang ini UN ditiadakan Oke, dan di situ ada mekanisme eh, bagaimana proses kita meluluskan peserta didik. Di situ juga diceritakan atau dituliskan bagaimana cara atau teknik sekolah melakukan ujian sekolah. Apa artinya ini? Gitu. Kita nggak pernah tahu sampai kapan pembelajaran online, pembelajaran daring ini akan selesai. Tempo hari pernah ada SKB 4 Menteri yang menyatakan bahwa kurang lebih pada awal semester genap gitu kan akan diberlakukan atau akan dipersilakan sekolah-sekolah untuk melakukan tatap muka. tatap muka ya, Pak. Itu Ya, akhir semester 2 ya, Pak? ya akhir enggak yang kemarin ini akhir semester 1 Ah, dan untuk semester awal satu. semester 2 Iya. ya. Ah, Awal semester 2 ini sudah diperbolehkan tatap muka, syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. iya, iya, iya. Ada verifikasi dulu dari tim. Seperti Tapi itu, ada syarat. Tapi ternyata sekarang aja kita lihat apa namanya Jawa dan Bali ini apa namanya kembali ya diperpanjang tuh PPKM-nya sampai dengan 28 Maret. Bisa dibayangkan gitu. Nah, fenomena seperti apa ini? oke, berarti nih, mohon maaf saya potong, Pak ya. Berarti Ya, pemerintah juga sepertinya ya tarik ulur juga gitu, Pak ya, untuk ya. kita fokus ke pendidikannya lah ya, pendidikan. Oke. Akhir semester 1 ya kita juga dapat surat edaran untuk pengajuan apa namanya? Tatap muka ya, sampai kita nyiapkan segala macam persiapan-persiapan gitu kan. Protokol dan segala macam sampai pengawas-pengawas pun sudah datang-datang ke sekolah, dan pada saat pengawas datang ke sekolah ada edaran bahwa dibatalkan seperti itu kan. Nah, jadi memang sepertinya kondisinya nggak bisa ditebak ya, Pak, seperti itu, Pak. Ya, betul seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti ini terus gitu, Pak, saya pernah dia dia sih kemarin kan persiapan tatap muka, sampai akhirnya sampai sekarang itu nggak ada pembelajaran, sampai nunggu tatap muka aja. Nah, ini gimana, Pak? Bagaimana mungkin sekolah itu mengambil keputusan seperti itu? Ya, itu suatu hal yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Pemerintah kita kasih solusi kok, gitu. Iya, iya. Apa yang melatar belakangi sekolah harus mengambil keputusan seperti itu? Jadi bagi saya ini sangat tidak masuk akal. Banyak cara. Kalau alasannya masalah ekonomi, masalah keterbatasan jaringan internet dan Iya. sebagainya, ada kok solusi yang lain gitu. Ya, kita nggak pernah tahu sekali lagi sampai kapan pandemik ini akan berakhir, sampai kapan pembelajaran online ini akan kita langsungkan, gitu. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan, kejenuhan dan sebagainya, itu masalah pola pikir, itu masalah mindset kalau Iya, menurut betul, saya. betul. Oke, Ya, Pak, itu masalah sebelum mindset. sebelum kita ke kejenuhan nih, karena itu topik kita yang menarik ya. Oke. Kita mau apa pembukaannya dulu lah. Eh, saya pengen ke Pak Ibnu nih, menarik sekali. Saya dapat kabar waktu itu ya. Ini sih saya ngambil sampel di Al Muslim ya. Cuma di beberapa sekolah, termasuk sekolah kami juga, sempat awal-awal pandemi itu eh, wali murid itu seperti kaget, tidak siap ya. Nah, itu gimana? Bisa diceritakan, Pak? Ya, ini kaget nih, kaget dari sisi apa nih? Kaget dari sisi pelaksanaannya apa kaget dompetnya?
Soalnya ada dua hal. Sebenarnya gini Pak, orang-orang tua mikirnya mungkin gini Pak, karena pembelajaran ini berkurang, ya. Ya. Terus kemudian kondisi ekonomi pun mungkin menurun, Ya. mereka pikirnya Mm-mm. pembelajaran berkurang kok uang SPP tetap Nah. tetap full Ya, seperti itu ya kan? ya, betul, Itu betul. rata-rata semua sekolah seperti itu saya yakin. Betul, betul. Gimana, betul, Pak? betul, Pak Rian. Jadi itu yang diawali, yang terjadi di awal-awal pandemi gitu ya. Ini Oke. terkait dengan masalah finansial kan utamanya ya. Betul, finansial. Jadi mereka beranggapan karena pandemi, kan kita ini full day nih ya, full day Betul. school dari jam 7.4 istilahnya, ada Al-Muslim 7.4 ya, masuk jam 7 pulang jam 4 Oh gitu gitu. kan. Ada istilah itu ya? Iya, ya, di Boleh tuh. beberapa senior itu 7.4 gitu. Jadi Al-Muslim 7.4 gitu. Masuk jam 7 pulang jam 4. Oke, oke, oke. Nah, itu salah satu fasilitas di kami adalah makan siang. Oke. Snack makan siang ya. Jadi karena pandemi, maka asumsinya kan berarti kan tidak Tidak ada makan. uang makan. Iya, gitu kan. betul, betul. Logis ya, Pak? Mereka menuntut ibaratnya gitu kan. Nah, ini cukup heboh juga. Jadi ya namanya orang tua dengan kondisi seperti itu gitu kan. Terus ada respon sesaat gitu kan. Nah, yang terpikir adalah gimana caranya menuntut lah dalam tanda kutip ya, menuntut untuk dikembalikan uang makannya. Tapi ya kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan lah gitu ya. Kami kan kebijakan juga harus dengan persetujuan pusat gitu kan. Betul, betul. Jadi beberapa perwakilan dari FOM ketemu dengan kami, kemudian kami diskusikan. Nah, ini setelah beberapa kali pertemuan ini sampai kan ada tahap 1, tahap 2 segala macam gitu ya. Tapi intinya ada pengurangan lah gitu ya, ada pengurangan SPP, tapi sekali lagi ini bukan uang makan. Jadi harus dibedakan antara pengurangan ini karena adanya tidak ada makan siang gitu kan. Kegiatannya, jadi kami menyampaikannya bahwa uang makan ini bukan terpisah ya. Jadi secara nilai itu bukan dipisah rinciannya uang makan berapa gitu ya. Karena uang makan itu bagian dari fasilitas kami. Karena full day itu adalah mendapatkan fasilitas makan siang gitu ya. Seperti halnya mendapat tab, mendapat akses internet, segala macam itu kan bagian dari fasilitas lah gitu kan. Nah, karena tidak masuk makanya bagian dari pengeluaran itu gitu kan. Itu dari sisi keuangan. Oke, Nah, dari kemudian, sisi keuangan ya. Ya, Kalau dari betul. sisi pembelajaran awal-awal rame ya, Pak? Awal-awal betul. Tapi gini, alhamdulillah jadi di Al Muslim ini kan kami punya namanya Digislamic ya. Digital Islamic ya, Digislamic. Digislamic. Oke. Digislamic itu kepanjangan dari Digital Islamic gitu. Itu platform end to end yang mengakomodir semua kegiatan mulai dari calon siswa, jadi orang mendaftar gitu ya, sampai kegiatan pembelajaran, ada rapot, ada eskul segala macam, sampai urusan driver dapur dan segala macam lah, sampai alumni gitu ya. Itu dalam satu sistem. Memang bertahap. Nah, ini sudah dirancang 1 tahun sebelum pandemi. Jadi kami sudah merancang itu. Nah, kebetulan kalau ngambil imbaknya, ini pandemi ini sebenarnya mempercepat. Jadi harusnya di 1920 lah gitu ya, harusnya baru mulai, tapi karena ada pandemi akhirnya dipercepat. Dimajukan. Nah, pada saat awal ini khususnya bagi guru itu kami sudah mengadakan berbagai macam pelatihan gitu ya. Sudah ada pelatihan-pelatihan digital, sehingga ketika ada pandemi itu secara secara SDM ya tidak mulainya dari nol gitu loh. Mulainya ya kalau start misalkan 1 sampai 10 mungkin udah 50 atau 50 plus lah gitu loh, sehingga tidak terlalu kaget itu dari sisi guru. Nah, mungkin orang tua ini yang justru yang jadi kendala. Tapi gini Pak, saya ingin menarik juga nih. Kalau Al Muslim ya kita udah paham lah, Al Muslim sudah siap gitu kan dari sebelum pandemi dia sudah punya program Digislamic. Oke. Betul. Kalau sekolah lain Pak, sekolah lain kan kita paham lah ya, nggak semua melek teknologi, nggak semua guru-guru juga paham dengan digitalisasi. Nah, kira-kira mungkin nggak sih setiap sekolah itu menerapkan
apa namanya model pembelajaran secara digital gitu. Sangat mungkin. Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Jadi di awal di Islamik ini kami di beberapa guru juga ikut beberapa komunitas gitu ya. Jadi ada komunitas guru namanya dulu tuh VCT ya, Virtual Coordinator Training gitu ya. Nah di situ itu sebenarnya sebelum pandemi pun itu sudah melakukan berbagai pelatihan. Jadi mengajarin penggunaan teknologi lah gitu, yang sederhana aja gitu kan. Dulu itu sebelum Zoom segala macam itu yang terkenal namanya Webex. Gitu ya. Ya Webex. Ya itu Cisco ya. Betul Cisco Webex. Itu adalah salah satu tools untuk meeting gitu ya, net meeting yang virtual itu yang cukup terkenal, powerful gitu ya. Nah ini yang digunakan untuk media ini kan disupport oleh Syamil Simolek gitu ya. Ini saya lihat sih komunitas itu bahkan sekolah-sekolah seluruh pelosok tanah air tuh VCT itu cukup bagus sih bagi saya. Saya sih ngelihatnya di situ, tapi saya rasa akan banyak juga sih mungkin yang di komunitas lain yang melakukan hal yang sama gitu ya. Termasuk juga kayak Google ini ya. Google kan ada G Suite ya, Google Meet, G Suite lah khususnya itu. Ya. Itu sebenarnya kami juga udah meriset 4 tahun yang lalu mungkin ya itu. Tapi waktu itu memang belum ada kebutuhan, jadi sepertinya belum ada desakan ya, dan ternyata kedepannya berkembangnya cukup bagus. Berarti nggak terlambat juga Pak kalau misalnya sekolah lain tuh memulai belajar untuk digitalisasi. Oke. Saya rasa tidak terlambat, justru harus sesegera mungkin. Seperti yang disampaikan Pak Didi tadi kan, kalau misalkan sekarang ini menunggu tatap muka, kalau namanya menunggu kan kalau datang gitu ya. Iya, kalau nggak datang yang ditunggu zong gitu nanti kan. Sedangkan persiapannya belum ada gitu kan.